Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Retno Stiningrum, NIM 21041111000053. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang stack. Stack merupakan salah satu struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan objek ataupun variabel. Nah, stack dalam bahasa Indonesia ini berarti tumpukan. Sesuai dengan namanya, tumpukan, nantinya objek itu akan terlihat seperti tumpukan. Nah, ini seperti ini. Konsep ini biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti tumpukan buku, tumpukan kotak kado, tumpukan batu. Nah, nama lain dari stack yaitu push down stack, yang artinya tumpukan dorong ke bawah. Maksudnya, setiap kali kita akan memasukkan stack di suatu stack yang kosong, kita akan menaruhnya di bagian yang paling bawah. Begitupun seterusnya. Nah, ini untuk yang bagian atas biasa disebut dengan top, dan yang bawah ini biasa disebut dengan bottom. Prinsip dari stack yaitu LIFO, last in first out, yang mana artinya data yang masuk prinsip dari stack yaitu LIFO, last in first out, yang mana artinya data yang terakhir masuk itu akan keluar terlebih dahulu. Prinsip dari stack yaitu LIFO, last in first out, yang mana artinya data yang terakhir masuk itu akan keluar terlebih dahulu. Nah, misal di sini kita akan mengambil buku yang berwarna biru. Nah, kita tidak bisa untuk mengambilnya secara langsung. Kita harus mengeluarkan buku yang berwarna merah terlebih dahulu, ungu kita keluarkan dulu, baru bisa kita mengambil yang berwarna biru. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan menggunakan stack. Kelebihannya, membantu mengelola data dengan metode LIFO, secara otomatis membersihkan objek, tidak mudah rusak, ukuran variabel tidak dapat diubah, dan mengontrol memori secara mandiri. Selain kelebihan ini, menggunakan stack juga memiliki kekurangan, yaitu memori stack sangat terbatas. Ada kemungkinan stack akan meluap atau overflow jika terlalu banyak objek. Nah, dan yang terakhir yaitu tidak memungkinkan akses secara acak, karena harus mengeluarkan tumpukan paling atas terlebih dahulu untuk mengakses tumpukan paling bawah. Selanjutnya, di sini ada operasi pada stack. Yang pertama ada stack kurung buka, kurung tutup. Ini merupakan inisialisasi stack yang kosong. Kemudian ada push untuk penambahan data, ada pop untuk menghapus data yang terdapat di posisi top dari stack. Terus ada pick, informasi data yang terletak pada posisi top. Ada empty untuk memeriksa apakah stack dalam keadaan kosong. Dan ada size, informasi jumlah data yang terdapat pada stack. Nah, ini adalah ilustrasi operasi pada stack. Oke, selanjutnya yaitu ilustrasi operasi pada stack. Nah, di sini saya akan mencoba menambahkan mengisi stack dengan menambahkan data ini, Retno. Nah, untuk stack awal, untuk nilai topnya itu kan -1. Nah, ketika kita mau menambahkan satu stack di stack kosong, maka -1 kita tambahkan dengan 1, hasilnya jadi 0. Jadi, stack pertama ini akan terletak di size 0. Kita bisa menambahkannya. Nah, ketika menambahkan, pastinya kita harus masuk di bagian paling bawah.
Nah, kemudian kita tambahkan lagi. Nah, jadi ini untuk melakukan push atau penambahan data di dalam stack. Nah, dari sini bisa kita lihat eh, yang top itu adalah atau bagian yang paling atas adalah 0. O adalah O yang ada di size kelima dengan indeks 4. Selanjutnya di sini kita bisa melakukan ilustrasi pop atau pengurangan data. Nah, di sini ketika kita ingin mengeluarkan eh, item T ini, kita harus mengeluarkan item O dan juga N dulu. Nggak boleh langsung T kita keluarkan, tidak bisa. Nah, jadi harus urut dari bagian yang paling atas dulu kita keluarkan. Nah, baru yang T ini bisa kita keluarkan. Nah, sekarang dari stack yang ada di sini, eh, yang top itu ada di item T dan yang bottom ada di R. Oke, selanjutnya di sini saya di sini saya akan melakukan ref code implementasi untuk operasi yang ada di stack. Yang pertama, di sini saya kasih keterangan untuk definisikan stack terlebih dahulu. Nah, di sini menggunakan function ya. Jadi kita definisikan dulu new stack. Kemudian kita buat variabel stack kosong. Selanjutnya setelah itu return stack. Setelah itu kita akan mengecek terlebih dahulu apakah stack tersebut kosong atau tidak. Stack Nah, untuk memeriksa apakah stack dalam keadaan kosong, di sini bisa menggunakan operasi empty. Kita definisikan dulu. Kita turun ke stack nol. Setelah itu kita mencoba untuk menambahkan item stack. Kita buat definisinya def menambahkan push kemudian stack.append kita panggil value-nya. Setelah itu print tambahkan item dan panggil value-nya.
Selanjutnya untuk menghapuskan item. Nah, untuk menghapus di sini bisa menggunakan pop. Stack dot untuk menghapus item selanjutnya setelah kita buat definisinya ini if empty stack. Jadi jika stacknya itu dalam keadaan kosong, maka return print item stack kosong. Setelah itu print hapus item. Stack dot ulang print hapus item kemudian stack top buka kurung gitu. Oke, ini selanjutnya di sini kita buat definisi untuk menghitung elemen yang ada di stack. Menggunakan operasi size nih, di sini. Kita buat definisi dulu, def size stack, maka print len stack. Nah, setelah itu kita menentukan posisi yang paling atas. Nah, ini bisa menggunakan dua operasi, yaitu top atau pick. Nah, di sini saya akan coba menggunakan yang top terlebih dahulu. Sama dengan len stack. Untuk len stack ini -1 karena ketika stack kosong topnya itu bernilai -1. If top lebih kecil dari 0, maka di sini print
eh, tidak terdefinisikan. Jika tidak, maka else print stack top kurung kurawal top. Nah, selanjutnya bisa juga menggunakan pick untuk menentukan posisi yang paling atas. Oke, kita definisikan dulu def pick. Nah, if empty atau kosong, maka di sini print stack is empty. Setelah itu return stack in 1. Nah, yang terakhir di sini saya akan membuat function untuk menampilkan hasil stack. Nah, setelah itu di sini kita buat variabel stk untuk menyimpan stack-nya, new stack. Oke, untuk function yang pertama yaitu di sini kita bisa untuk cek kondisi apakah stack dalam keadaan kosong atau tidak. Yang kedua, di sini kita bisa mempost atau menambahkan item. Nah, kita tinggal jalankan perintahnya di sini post. Kita tambahkan lagi. Nah, ini saya ganti huruf. Nah, ketika kita run, maka data yang tadinya kosong akan bertambah jadi akan bertambah item nih, retno. Untuk selanjutnya kita bisa untuk melakukan operasi penghapus menggunakan pop.
pop stk. Coba kita jalankan. Nah, di sini hapus item O. Nah, selanjutnya di sini kita bisa menampilkan stacknya dengan memanggil definisi yang sudah dibuat di atas tadi untuk menampilkan, nah ini stack, tampilkan stk. Nah, ini tampilannya, data yang pertama masuk tadi RETNO, kemudian ketika kita menghapusnya, item yang akan terhapus ini adalah huruf yang terakhir kali ditumpuk atau terakhir kali dimasukkan. Nah, yaitu 0 ini. Jadinya tumpukannya tinggal RETN. Selanjutnya di sini kita coba menggunakan operasi pick. Print operasi pick. Nah, pick print. Nah, ini bisa dilihat untuk pick itu kan informasi data yang terletak di posisi top. Nah, itu yaitu N karena tadi itemnya kan sudah dihapus 1, 0. Jadi yang menjadi topnya yaitu N. Selain menggunakan pick, operasi pick, di sini untuk menampilkan nilai yang stack yang paling atas itu juga bisa menggunakan operasi top. Nah, hasilnya sama N. Setelah itu menggunakan size untuk menentukan untuk menghitung elemen stack. Nah, di sini yes. Oke, kita run ulang. Nah, hasilnya akan seperti ini. Untuk size-nya ada 4. Karena stack yang pertama tadi kan ada size-nya ada 5. RETNO. Nah, yang bagian bottom ini R, yang top adalah 0. O. Nah, kemudian tadi udah di pop atau di menghapus data, jadi yang dia kehapus adalah item O. Kemudian di sini perintah untuk menampilkan bagian elemen yang paling atas dalam stack. Nah, di sini yaitu N. Nah, kemudian top sama dengan pick. Kemudian size-nya di sini 4 karena tadi udah dihapus 1 itemnya. Jadi tinggal RETN. Nah, seperti ini. Nah, itu merupakan implementasi operasi stack dengan menggunakan function. Selanjutnya di sini juga kita bisa mengimplementasinya tanpa menggunakan fungsi function. Nah, yang pertama ini saya buat variabel tumpukan.
Misal ini 12, 13, 14, 15, 16. Setelah itu print data awal, kemudian koma tumpukan. Nah, selanjutnya di sini kita bisa langsung menambahkan data baru. Yang pertama kita menggunakan append nantinya, tumpukan dot append. Nah, misal di sini kita tambahkan 17. Setelah itu print, tinggal print data masukkan, 17. Print data sekarang, kita panggil tumpukan. Nah, ini hasilnya. Sebelum itu, misal kita tambahkan lagi ya. Ini kita 18. Kita coba run. Nah, ini data awal tadi kan 12, 13, 14, 15, 16. Kemudian ditambahkan data baru 17, jadinya ini. Kemudian tambah lagi yang 18, jadinya 12 sampai 18. Nah, sekarang kita coba untuk menghapus datanya menggunakan operasi pop. Pop tumpukan print data sekarang karena tumpukan. Lalu print informasi data yang terletak pada top. Nah, di sini print informasi data yang terletak pada top. Nah, ini untuk kita mengetahui data yang terletak pada ini top, yang paling atas. Pick menggunakan operasi pick, kemudian tumpukan. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini dari kode ini bisa mudah untuk mengoperasikan penambahan data, penghapusan, dan juga menentukan data mana, stak mana yang paling atas. Nah, di sini data awalnya kan 12, 13, 14, 15, 16, ditambah 17, jadi ini, kemudian ditambah 18, jadi 12 sampai 18. Kemudian di sini saya menggunakan operasi pop untuk menghapus datanya. Nah, di sini
data yang terhapus itu 18 karena 18 ini data yang terakhir dimasukkan dan akan keluar terlebih dahulu. Itu. Nah, untuk data sekarang itu setelah di-pop ya 18 jadinya tinggal 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, untuk mengetahui informasi data yang terletak pada top, nah di sini menggunakan operasi pick. Nah, ternyata hasilnya yang paling atas adalah 17 ini. Sekian penjelasan mengenai tugas tak dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.